Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Sabda Sadik hari ini diberi tema buktikan bahwa kita orang pilihan Tuhan. Sebelum memulainya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami boleh mendengarkan Sabda Sadik, kiranya Roh Kudus menolong dan dapat memberikan pengertian untuk kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Alkitab hari ini terambil dari kitab Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Judul perikop Kolose 3 ini adalah manusia baru. Saya akan membacakannya. Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Kolose ini untuk meneguhkan dan menguatkan mereka agar mereka setia dengan iman yang telah mereka raih dan tidak terpengaruh oleh ajaran lain yang berkembang di Kolose. Paulus juga memuji jemaat Kolose atas hati mereka yang tidak tergoyahkan sehingga tidak meninggalkan iman yang benar. Ayat 12 mengatakan sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Siapa orang pilihan saat ini? Ya benar, anak-anak Tuhan yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus adalah orang-orang pilihan. Anak-anak Tuhan harus memakai pakaian yang baru setiap hari. Dalam Kolose 3 ayat 10 dikatakan, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Proses menanggalkan kehidupan lama dan mengenakan kehidupan baru merupakan peristiwa yang sudah sedang dan terus-menerus terjadi di dalam kehidupan kita, dan ini dilakukan berulang-ulang dan secara konsisten. Ini bagian dari proses pengudusan yang sudah dimulai oleh Kristus dan diaplikasikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang harus dikenakan adalah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Terjemahan baru LAI mengatakan yang perlu diperjelas artinya adalah kemurahan. Sesuai dengan teks Yunaninya bahwa kemurahan ini adalah cherestotes yang seharusnya diterjemahkan adalah kebaikan. Di ayat selanjutnya, pasal 13, Paulus menjelaskan dua wujud konkret bagaimana mengenakan semua aspek kebaikan di atas sesuai teks. Ayat 13 merupakan anak kalimat yang menerangkan ayat 12, maksudnya sabar dan mengampuni orang lain merupakan wujud konkret dan mengenakan belas kasihan, kebaikan, kerendahan hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Penjelasan di atas penting untuk digarisbawahi bahwa di atas itu semua bukan sekedar hanya perasaan yang dilakukan, tetapi harus melalui tindakan anak-anak Tuhan, yaitu tindakan konkret yang harus dilakukan. Harus bersabar terhadap orang lain dan mengampuni orang lain, itu merupakan bukti dari tindakan tersebut. Dalam sebuah komunitas apapun, gesekan kadangkala tidak terelakkan. Berharap orang lain tidak melakukan kesalahan pada kita bukanlah keinginan yang bijaksana. Yang penting bukan yang terjadi, melainkan bagaimana merespon apa yang terjadi. Kesalahan bisa saja tidak terelakkan. Gereja adalah komunitas sosial yang isinya bukan orang-orang suci, melainkan orang-orang yang mau diproses hidupnya untuk menjadi suci, dan tidak semua kualitas rohaninya sama saat itu. Jadi dalam proses belajar inilah perlu langkah iman untuk menjadi orang-orang mempunyai kasih seperti Kristus. Kuncinya terletak pada kemauan kita untuk bersabar dan mengampuni orang lain. Bersabar berarti siap menerima perbedaan dan belajar menjadi toleran. Dalam istilah Yunani, kasih agape berarti kasih tak bersyarat. Kasih ini identik dengan kasih Tuhan kepada umatnya. Sementara itu kasih eros berarti kasih di antara pasangan kekasih. Kasih yang ada bisa dibagi 4, yaitu agape, eros, filia, dan storge. Ungkapan pengikat kesempurnaan ini menunjukkan bahwa kasih manusia tidak akan pernah cukup untuk menciptakan keharmonisan atau kesatuan yang sempurna. Masing-masing orang hanya bisa menyodorkan kasih yang tidak sempurna, namun hal itu bukan alasan untuk kita menyerah. Kesatuan yang sempurna bukanlah sebuah impian belaka, tetapi aplikasi dari kehidupan semua yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Maukah masing-masing kita mengejar kesatuan yang sempurna ini? Maukah kita menempatkan Kristus sebagai pusat atau sentral yang paling penting dalam komunitas sosial kita? Mari kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.